Oke, baiklah anak-anak. Untuk negara yang berada di benua Asia, maka kita akan membahas salah satunya yaitu negara Jepang ya. Kita bahas dulu kondisi alam negara Jepang. Setelah belajar, diharapkan kalian dapat menunjukkan batas-batas wilayah Jepang, jadi batas secara geografis ya. Kemudian kalian dapat menentukan iklim yang terdapat di Jepang. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk muka bumi Jepang. Yang keempat, siswa dapat mengelompokkan jenis-jenis flora atau tumbuh-tumbuhan, dan siswa dapat mengelompokkan nama-nama fauna yang terdapat di Jepang. Dan yang terakhir, siswa dapat menganalisis kondisi penduduk di Jepang. Baiklah, kita lanjutkan. Ibu kota Jepang adalah Tokyo ya. Bahasa resmi yang dipakai adalah bahasa Jepang. Untuk agama, didominasi agama Shinto, agama Buddha, dan Kristen. Pemerintahannya adalah kerajaan, jadi dia berbentuk kerajaan konstitusional. Ada kepala negara disebut dengan kaisar, dan yang menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri. Mata uang di Jepang adalah yen. Nah, perhatikan sekarang kita bahas letaknya. Kalian simak. Ini adalah benua Asia. Ya, gambaran secara lengkap dari benua Asia. Di mana Jepang? Oke. Kalau kalian ingat, ini Indonesia. Ini Indonesia ya. Ini Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Dia berada di bawah benua Asia dan termasuk bagian dari wilayah Asia. Nah, di atas Indonesia, kemarin di kelas 2, kalian sudah membahas sebagian dari benua Asia, khususnya Asia Tenggara ya. Ini Asia Tenggara sampai dengan Myanmar. Di sebelah kanan sampai dengan Filipina ya. Nah, untuk Jepang, perhatikan. Di atas Asia Tenggara yang berwarna ungu besar, ini adalah negara Cina. Kita ke kanan atau ke timur, di sebelahnya di sini ada Korea, dan di sebelah Korea di Samudra Pasifik ini adalah wilayah negara Jepang ya, wilayah negara Jepang. Kalau kita lihat secara lokasi, disebutkan bahwa Jepang terletak di barat laut Samudra Pasifik. Untuk titik-titik koordinat secara astronomis berada di bagian utara bumi ya, sehingga koordinat astronomis Jepang adalah 30 derajat lintang utara sampai dengan 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai dengan 146 derajat bujur timur. Kalian ingat, benua Asia berada pada bumi belahan timur. Oke, mari kita lanjutkan. Secara spesifik, batas-batas wilayah di Jepang. Di bagian utara Jepang itu ada laut Okhotsk ya. Di timurnya ini adalah wilayah laut Okhotsk ya. Di sebelah timur Jepang, nih sebelah timur, North Pacific Ocean, Samudra Pasifik Utara. Di selatan Jepang, ini selatan Jepang ini adalah Laut Cina Selatan. Dan di bagian barat Jepang, perhatikan ini, North Korea, South Korea, dan di atas ada Rusia. Berarti di sebelah kiri
atau di sebelah barat Jepang berbatasan dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Jepang merupakan negara yang memiliki 4 musim ya anak-anak. Ya, Jepang memiliki 4 musim. Mengapa dia memiliki 4 musim? Karena Jepang secara astronomis berada pada bumi belahan utara di atas batas wilayah tropis. Jadi Jepang sudah memasuki wilayah subtropis dan wilayah dingin. Maka Jepang memiliki 4 musim, yaitu musim semi. Setelah musim semi berlaku selama 3 bulan, maka akan berganti dengan musim panas selama 3 bulan. Dilanjutkan dengan musim gugur selama 3 bulan. Dan terakhir musim dingin selama 3 bulan. Setelah itu akan kembali lagi dengan musim semi. Seperti itu seterusnya. Bentuk muka bumi Jepang, kalian simak gambarnya. 70% sampai dengan 80% wilayah Jepang terdiri dari pegunungan ya, dan 30%-nya terdiri dari daratan. Jadi perhatikan, daratan di wilayah Jepang lebih banyak berupa wilayah pegunungan dibandingkan dataran biasa. Jenis-jenis flora, simak, sesuai dengan letaknya, maka tumbuh-tumbuhan yang berada di Jepang tentu berbeda, ya, agak berbeda dengan tumbuh-tumbuhan atau flora yang berada di Indonesia. Kenapa? Karena kita ketahui Indonesia termasuk negara tropis. Negara tropis itu artinya negara yang banyak menerima sinar matahari, dan Indonesia termasuk negara yang curah hujannya tinggi. Sedangkan negara Jepang berada pada wilayah subtropis dan wilayah dingin, ya. Otomatis penyinaran matahari tidak sebanyak seperti kuantitas penyinaran matahari di wilayah tropis. Untuk flora, ada bambu ya, ada pohon beech, ada bunga sakura, ada hutan poplar, dan ada pohon ek. Untuk fauna tentu saja dipengaruhi dengan keberadaan flora. Tumbuhan bisa hidup apabila disupport oleh keadaan iklim, cuaca, dan tanah. Kemudian jumlah dan jenis tumbuhan yang hidup tentu saja akan mempengaruhi jenis hewan yang ada di daerah tersebut. Beberapa jenis hewan yang ditemukan di daerah Jepang. Oke, demikian saja anak-anak. Ke depan kita akan membahas mengenai kondisi penduduk Jepang. Maka pada hari ini cukup kita membahas kondisi secara geografis. Kondisi non-geografis atau penduduk kita akan bahas pada pertemuan berikutnya.